ada dalam penggajian guru besar itu owner dari juga. Latihan dulu mati loh. Oh sini. Alhamdulillah. Dari gini. Memang guru besar ini belum diperbolehkan jadi orang besar. Belum diproyeksikan guru besar ini jadi orang besar. Jadi boleh saya katakan kurangnya penghormatan. Oleh karenanya keguru besaran itu tidak dianggap sebagai kemewahan. Keguru besaran itu masih dianggap sebagai cari makan. Kurang gaji itu. Guru besar baru selesai ini, ya kan? Jadi keilmuan tidak menjadi kemewahan. Fenomena terakhir, tapi nanti mungkin supaya lebih dramatis, Syekhul Ansar menjelaskan ini. Yaitu persoalan kita sekarang adalah terjadinya inquisition atau mihnah terhadap ilmuwan sebagaimana terjadi di akhir abad ke-19, awal abad ke-20. Galilea dan lain-lain itu diadili karena penemuan ilmiahnya. Coba ya, kebal hukum DPR itu benar kan? Dalam melaksanakan tugas kan nggak sembarangan itu DPR itu. Kalau anggota legislatif itu kebal hukum, mestinya ilmuwan ini lebih kebal lagi. Jangan coba-coba jamah itu guru besar kami. Ini ditangkap guru besar ini, senyum-senyum mahasiswanya. Ah? Iya. Nilai C aku dulu bikinnya katanya pula ya kan. Ini hari gini. Begini ya. Jangan jamah itu guru besar kami. Inquisition. Gak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kalau inquisition atau mihnah ini akan terjadi, ini kita mundur 30 tahun ke belakang. Tapi ada loh pejabat di UIN ini, maaf ya Pak Marembang ya, awak harus bilang di dalam satu pertemuan dia bilang gini, apalagi itu dipersoalkan ijazah Pak Jokowi itu katanya, udahlah itu aja dipersoalkan katanya. Iya kan? Satu sisi iya, tapi secara ilmiah jangan halangi loh ilmu bekerja. Soal nanti kau putuskan apa keputusanmu tentang itu bisa politik. Tapi kalau ilmiah kau lawan dengan politik, itu inquisition, mihnah.
Dan mihnah itu biasanya terjadi ada kelompok ya yang ada satu kelompok yang berbeda dengan ilmuwan, tapi kelompok ini dekat dengan penguasa, maka penguasa mengeluarkan kekuasaannya untuk mengadili ilmuwan. Itu terjadi dalam diadili ilmuwan ini, maka ini akan berpengaruh pada ilmu sebagai kemewahan. Kemewahan intelektual. Terpaksa kita tinggalkan pembahasan ini. Saya masuk ke berikutnya. Bagaimana kita mensurvei para tokoh dan ilmuwan yang menganggap ilmu sebagai kemewahan. Ilmuwan paling terkenal di dunia adalah Ali bin Abi Thalib. Begitu hebatnya Ali bin Abi Thalib hingga Rasulullah mengatakan, "Ana madinatul ilmi wa Ali babuha." Akulah perbendaharaan ilmu dan Alilah pintunya. Kemewahan intelektual dari Ali bin Abi Thalib luar biasa, tapi kehidupan Ali bin Abi Thalib prihatin luar biasa. Hanya roti, makanannya campur minyak, rotinya pun udah keras. Di dalam sejarah disebutkan untuk motong roti ini harus dipatahkan dengan lututnya. Lututnya gini. Ini sedikit aja rotinya keras sudah ngomel dia. Tapi ilmuwan terbesar dunia, Ali bin Abi Thalib, hidupnya prihatin. Ustadz-ustadz kita berkata, pernah di satu saat Hasan dan Hussein anaknya nggak ada makanan. Akhirnya istrinya yang anak Rasulullah itu bilang, berangkatlah ke pasar beli makanan untuk anak-anak ini. Iya kan? Pergi Ali bin Abi Thalib ke pasar. Iya kan? Sebetulnya ada lagi episode-episode di tengahnya, tapi saya mau sambung aja. Sesudah pulang Ali dari pasar, baru dimasak makanan untuk makanan anak-anaknya. Rupanya ilmuwan terkemuka dunia itu hidupnya prihatin. Udah? Tetapi coba kemewahan ilmunya itu. Ali itu banyak kali nasihat-nasihatnya. Sekaligus saya menyarankan namanya Nahjul Balaghah, puncak kecerdasan ya. Nahjul Balaghah. Jangan-jangan belum ada yang baca itu mahasiswa tarbiyah ini. Ya kan, ada Nahjul Balaghah itu kan sebenarnya buku pendidikan. Ilmunya mempengaruhi dunia, kehidupan materinya prihatin. Ali bin Abi Thalib. Sampai 2 malam saya mencari sejarahnya Ibn Rus. Ibn Rus adalah komentator terhadap filsafat dan ilmu Yunani, kemudian ditransfer ke barat menjadi Averroism. Ibn Rus, ya, begitu cerdasnya Eropa itu sekarang. Itu adalah jasa Ibn Rus menerjemahkan ilmu yang dibawa ke Eropa. Tahu nggak? Prihatin sekali itu Ibn Rus itu hidupnya.
Ini kalau kita tanya bajunya Pak Sahdin ini berapa biji kira-kira ini bajunya ini? Kalau ada di rumah Ipar, satu kamar baju aja. Satu kamar, tapi memang karena sering masuk TV, bajunya jangan itu aja, diganti aja gitu-gitu. Iya kan? Tapi saya tanya mahasiswa itu, rata-rata 10 ke atas bajunya. Ini gini-gini, 10-an bajunya orang ini. Jadi Ibn Rus, tokoh yang paling terkenal, prihatin hidupnya. Hidup materinya prihatin, intelektualitasnya mewah. Sekarang kita ke Indonesia. Harus kita ambil Indonesia. Indonesia ini banyak orang hebat, mewah secara intelektual, tapi sederhana secara materi. Kita ambil contoh Muhammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden terbaik, ya. Begitu hebatnya Hatta itu, kan sudah tahu kita, ijazahnya dipajang di Leiden University, dipajang ijazahnya. Pulang dari Belanda, Soekarno bilang, "Hatta, kau kawin aja, nikah aja kau, ada orang baik, nikah ini." Karena berkawan dan hormat sama Soekarno, iya katanya, nikahlah dengan ibu itu. Pas mau nikah, rupanya waktu mau sekolah ke Belanda dibagikan harta orang tuanya. Semua bagiannya habis semua untuk biaya sekolah, nggak ada lagi hartanya. Pas mau nikah nggak ada uang, udah. Apa yang dilakukan oleh Muhammad Hatta? Dia buku ada, didatanginya calon istrinya itu. Dia bilang, "Adinda, aku mau menikahimu. Nggak ada hartaku. Yang ada hanya buku ini. Mau nggak ini jadi maharmu?" Hah? Tahu nggak yang terjadi? Sujud syukur calon istrinya. Tapi kalau mahasiswa ini mau nggak buku maharnya? Gini-gini nih. Beda kan? Beda. Rupanya hebat mana kalau dari istri Pak itu? Jauh lah. Jadi Adinda ya, ini mahasiswa ini, nanti mau saya minta mahasiswa, siapa yang mau ngambil mahasiswi UIN jadi istrinya, saya jamin bisa buku aja maharnya. Bisa ya? Hatta itu, Hatta, luar biasa ya. Jadi, apa kemewahan Hatta itu? Kemewahan Hatta itu adalah ilmunya. Itulah yang kita sebut dengan kemewahan intelektual. Jadi, kira-kira udah waktunya sudah habis untuk saya. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, saya kira ini apa ya? Kalau Menteri Agama menyebut Indonesia ini sedang darurat perceraian, kan dia bilang itu memang begitu. Setelah kita teliti, rupanya perceraian naik jadi 300% di Indonesia. 300% darurat lah. Udah. Saya juga mau sampaikan ke rektor bahwa UIN itu mengalami darurat kemewahan keilmuan. Kenapa? Tidak ada mahasiswi ini yang mau dinikahi dengan maharnya buku. Ya kan darurat itu. Aku mau nikahi, tapi cuma buku yang kukarang. Alhamdulillah. Yang itu lebih berharga dari semuanya. Itulah kekayaan yang kutunggu-tunggu. Itu cocok. Hah? Tak
goyang kepala orang ini, ya kan? Berarti belum setuju. Nanti Pak Soebul Ansor membuat meski ya. Saya bermaksud gerakan ya. Ini para pendiri UIN ini adalah orang-orang sederhana. Para pendiri UIN ini adalah orang-orang sederhana. Tapi saya harus sepakat dengan telepon Ansori ke saya. Tapi bukan itu jatuh miskin, jangan miskin, ya kan? Saya pun begitu. Perlu kepemilikan harta materi, tapi itu adalah untuk sarana dan media untuk mengembangkan ilmu pengetahuan gitu loh, sehingga kemewahan utamanya itu adalah kemewahan intelektual. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Nanti mungkin kita perkaya dalam diskusi, atau soal ini harus menjadi proyek kopi lah ini, saya rasa ini harus menjadi proyek kopi supaya betul-betul ada gerakan perbaikan dari sudut filsafat ilmu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus atau tepuk tangan yang meriah. Bapak-bapak, saudara-saudara, serta anak-anak mahasiswa sekalian, saya pikir saya tidak akan menyimpulkan atau mengulang yang saya sampaikan, hanya menyisipkan beberapa. Pertama, jangan sampai ada yang terkejut kalau makalah hari ini bentuknya tulis tangan. Karena ini memang sengaja kepada beliau, karena saya sampaikan kepada beliau, teman saya di kampus ini yang saya kenal sejak yang tulis tangan jelek sudah meninggal. Jadi beliau buktikan kepada saya tulisannya bagus. Walaupun mungkin ada yang tak terbaca itu karena fotokopinya. Itu yang pertama. Beliau masih punya anak perempuan. Kami ini saksi dari sini. Saya selamat, anak perempuan saya sudah menikah semua. Serasa demikian, kita berterima kasih sekali. Seperti yang saya sampaikan khusus kepada anak-anak saya semester 4, bahwa beliau adalah contoh bagaimana kita memberikan pemahaman baru. Tidak sedikit orang bermasalah dalam hidupnya, saya ulangi kembali, karena pemahamannya usang. Oleh karena itu, anak-anak kami mungkin bukan materinya, tapi metodologinya bisa kita ambil untuk kerja kita sebagai guru BK, membuat pemahaman baru kepada siswa. Kemudian selanjutnya kita minta kepada abang kita Soebul Ansor untuk melengkapi, menambah, mengembangkan, mengoperasionalkan lagi apa yang tadi sudah dikupas oleh Profesor Sahrin, bahkan mungkin dilihat dari perspektif lain supaya pertemuan kita ini lebih kaya. Kepada abangga kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perhatikan kalau komunitas yang sana lain ini ya, nggak terintegrasi ke sini. Ya gini ya, ini dia. Saya terima kasih dan saya mohon maaf dalam tadi hadir di sini nih. Saya bingung di persimpangan, apakah koperasi itu ada di tidak di kampus UIN yang di Sorong. Nah, sebab ketika Pak Rektor ini dulu sana, arah-arah usaha yang kira-kira show up-nya ke jalan besar itu ada rencana. Saya nggak mengikuti lagi setelah itu. Nah, kemudian, jangan-jangan ke sana kampus yang kota itu. Nah, jadi saya kesini aja, saya tanya di situ. Itu berbahasa Indonesia buat bidang yang sangat cepat. Kurang paham saya. Saya lewatkan aja. Isi saya tadi secepat itu saya nggak paham.
bidang, ya speed luar biasa, power agak kecil. Saya tanya di situ, ada yang bilang sono Pak, tapi saya nggak yakin ini. Ada yang lebih senior sedang menimang-nimang proposal. Saya tanya, itu Pak proposal hari ini sudah ada katanya. Ya, di kampus ini ada beberapa hal yang terus saya ingat hingga sekarang. Selain Wadatul Ulum tadi itu, ada fikih HMI, kata karya siapa ya? Profesor Akmal ya. Ada transitivism, ya. Ya, yang dua ini ya mencoba mencari ruang-ruang menyempurnakan 4 mazhab, saya kira ya. Luar biasa yang dua ini. Jadi saya gembira bertemu dengan Ansariyah Mama di sini. Saya akan melengkapi dengan membreakdown beberapa hal dari kuliah Pak Profesor Sahrin yang mungkin lebih teknis, tapi mencoba menguraikan permasalahan yang kita hadapi hari ini sehari-hari. Bapak Ibu tahu bahwa kita merdeka 45, tapi kemerdekaan kita itu hingga sekarang saya kira sangat terbuka untuk dipertanyakan. Apakah Indonesia sudah memiliki makroekonomi konstitusi? Belum. Dan tidak ada ikhtiar ke arah itu. Pemikiran tajdidiyah ke arah itu ditutup. Karena neoliberalisme begitu kuat mempengaruhi kita. Dan kita hanya dianggap bangsa yang menjadi follower bagi kepentingan-kepentingan asing. Industri ekstraktif itu selalu diukur dengan growth dan ekspor kita untuk membayar hutang dan sebagainya. Luar biasa. Di konstitusi kita pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 45, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kalau ditanya sembarang orang di Indonesia termasuk pejabat-pejabat yang tidak paham menjelaskan bahwa pekerjaan itu adalah masalah struktural, bukan masalah orang per orang, masalah struktural. Kalau ini dijalankan, maka harus ada reformulasi ulang. Misalkan Kementerian Tenaga Kerja, itu kan kerjanya cuma membuat data statistik, menonton supply and demand dan interaksi di antara itu, dan mengkonversinya menjadi grafik. Hanya itu. Dilaporkannya pengangguran kita sekian. Bank Dunia baru-baru ini mengatakan Indonesia itu adalah negeri dengan komunitas miskin terbesar kedua setelah Zimbabwe. Jadi Indonesia merdeka. Merdeka apa? Beberapa hari lalu ada bertanya pada saya, jadi transaksi itu nilainya luar biasa kita. Saya diam. Diulangi pertanyaannya. Saya jawab, bapakmu, saya bilang. You tidak tahu sejarah bahwa atok dari Macron itu 1806 sampai 1811 menjajah atok Prabowo di sini. Dan ada voksinya di sini namanya Dandels, memaksa rakyat untuk membuka jalur dalam kaitan untuk memperkokoh kepenjajahannya. Dulu penjajahan itu begitu model, sekarang melalui senjata. Sadarkah kita Indonesia, apakah ada ancaman serbuan negara asing ke negeri ini besok pagi, pekan depan, bulan depan, tahun depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 50 tahun ke depan? Saya bilang, no, nggak ada itu. Karena Indonesia bukan jenis negara invasionis dan sangat lunak, karena 3,5 abad di Belanda ingin terus dijajah. Nggak ada yang khawatir dengan Indonesia dari
hasil militernya. Lalu buat apa kau membeli pesawat-pesawat yang begitu hebat? Siapa mau kau tempuri? Ini kan strategi dari industri alutsista internasional dan kau diperbudak di situ. Nggak ada DPR yang ribut. Ini alam pikiran yang betul-betul tidak bisa lepas dari kolonialisme. Padahal strategi dari industri pertahanan Indonesia mestinya down to image, sekaligus menyelesaikan masalah pengangguran. Jadi prosperity, kesejahteraan yang sekaligus bisa diselesaikan melalui industri persenjataan. Saya tidak tahu keunggulan kekuatan militer kita dengan cara apa membandingnya. Karena setelah Sudirman yang berhadapan dengan preman-preman X Perang Dunia Kedua, nggak ada lagi tempur-tempur kita yang sungguh-sungguh tempur. Kan cuma ada tempur dengan Aceh, Dom 1 dan 2. Emang siapa itu? Tengku-tengku yang kamu dasar. Nggak ada kemampuan untuk tempur. Karena orang Aceh yang pada waktu itu tidak sudah Aceh pedagang, ilmuwan, itu yang disebut Dom 1 dan 2. Inti apa di sana itu kan cuma gerilya, nggak ada force yang menunjukkan kehebatan perlawanan dari persenjataan. Banyak hal totally yang menunjukkan bahwa kita sulit untuk keluar dari iklim penjajahan itu. Sayangnya kampus pun tidak lepas dari mekanisme kolonialisasi itu. Hampir 10 tahun Pak, kita tidak berbaju lain kecuali warna putih. And that's wajib. Iklimnya begitu. Dan harus digulung. Menunjukkan citra pekerja keras. Sudah lama saya tidak menunjukkan jenis ikat pinggang saya. Tadi saya bilang sama istri saya, carikan ikat pinggang saya itu. Sehingga saya ada 2. Dikasihkan ini supaya agak lebih cocok dengan watak itu. Saya luar biasa gorong-gorong itu. Nggak disadari. Maka terus-menerus akan ada mengglorifikasi dengan perlawanan tak masuk akal. Ngapain diperiksa ijazahnya katanya? Dia itu pejabat publik. Ketika menjadi pejabat publik, Rektor Syahrin datang ijazahnya. Nggak boleh ribut. Jangan gunakan kekuatan kriminalisasi untuk orang yang bertanya cara itu. Tapi ansarnya malah kita tanyakan berbeda yang bersifat jadi memberontak tapi saya dengan presiden yang lalu itu dan wakil presiden yang sekarang itu dan presiden sekarang itu bicaranya lain. Jangan konversi itu menjadi urusan yang bersifat pidana, apalagi kau gunakan itu warisan kolonial yang dikonversi dalam undang-undang ITE yang jahat itu. Transaksi elektronik yang ditangkapi, apa itu namanya itu? Hate speech. Sejak Adam sudah ada hate speech itu. Kenapa kalian di Indonesia abad 21 menganggap itu menjadi masalah? Tidak benar. Di mana akademisi nggak ribut mengenai itu? Karena sangat dahsyat itu tahapannya terhadap basis demokrasi dan intelektualitas Indonesia. Pengantarnya saja. Ada 5 atau 6 slide akan selesaikan dalam waktu singkat. Sabar Pak. Contoh-contoh yang sangat
familiar dengan kita. Kisah elang dan ikan. Kita tahu kan elang itu makanannya adalah macam-macam, termasuk ikan. Suatu ketika sejumlah profesor pergi ke pantai dan mereka saksikan elang itu menyambar ikan dan dibawa ke permukaan pintu rupa. Terbagi dua profesor itu. Profesor Murni mengatakan, wah, elang sedang menunaikan kewajibannya sebagai ibu atau bapak. Dari jauh kan nggak bisa ditandai apakah laki perempuan elang itu, untuk memenuhi nafkah anak-anaknya di sana. Itulah kerjaannya, besar kan itu. Itu Profesor Murni dan semua dari UINSU yang itu. Masuk ya. Kan pantainya diangkat ini, diangkat pantainya itu. Profesor yang lain jumlahnya lebih banyak, saya sebut itu Profesor Konoha. Apa argumen mereka? Itu yang luar biasa itu biasanya. Jika dia tidak mengangkat ikan itu, ikan akan tenggelam di laut. Dan itu yang berlaku. Itu mengesahkan Indonesia Konoha. Jadi ada ikan disambar oleh elang, ada dua kelompok profesor yang murni, seluruh mereka dari UINSU, ada yang tarbiyah, ada yang usuluddin, ada syariah, dakwah dan sebagainya itu. Mereka takut kepada Allah untuk memanipulasi keadaan. Tapi sebagian besar mengatakan, profesor sekolah itu, syukur alhamdulillah wa syukrillah, katanya, itu elang luar biasa jasanya hari ini, patut dicatat oleh sejarah. Dia selamatkan ikan itu, kalau tidak tenggelamlah itu, mati di dalam laut. Padahal ikan itu tak bisa hidup. Itulah asal itu. Ada di Indonesia selama 10 tahun. Contoh kedua, santunlah mengkritik penguasa. Saya nggak pernah mendengar ucapan ini dari Ansari yang lama. Nggak pernah. Dari Maka Imam juga tidak. Paling dia senyum. Ini kalau dia senyum, Ustaz itu ngomong pada saya, santunlah mengkritik pemerintah. Dia nggak ngerti banyak hal mengenai urusan ini, sama sekali nggak ngerti. Dia seolah mengajarkan permissiveness terhadap kemungkaran. Salah satu alasan didirikannya UIN adalah lawan kemungkaran itu. Yang kedua, di dalam hukum positif Indonesia, seorang pejabat tidak boleh bilang apa-apa kalau jabatannya dan produk kejabatannya dikoreksi oleh rakyatnya. Hanya kolonial dulu yang membuat undang-undang yang mirip dengan undang-undang yang sekarang itu. Tapi hukum positif Indonesia begitu. Ustadz yang memberitahu kepada saya itu tidak pernah sadar bahwa Allah menyebut nama-nama jahat di dalam Al-Quran supaya kau tahu cara menghadapinya. Fir'aun di zamanmu ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencantumkan nama-nama jahat itu. Untuk apa? Belajar kau dari sejarah. Fir'aun yang akan kau hadapi di zamanmu lebih dahsyat nanti. Itu yang calon-calon pengantin ini harus bilang kepada calon suaminya. Anak-anak kita nanti harus kita wariskan kesiapsiagaan untuk menghadapi Fir'aun abad 22. Fir'aun di zaman kita ini udah begitu dahsyat, luar biasa, membuat kita bergerak. Apalagi nanti itu ucapannya nanti kepada anak-anaknya.
Dan mudah-mudahan saya nggak kira ada KKN barangkali dari Sududin kumpul itu adik-adik nikah supaya materi ini disampaikan kepada mereka, ya kan? Standar sekali khutbah nikah yang dari Kementerian Agama itu. Standar sekali. Agak dibelah gitu ya. Yang kita konversasikan itu kasus kedua, kesan kedua mengenai penguasa yang sudah luar biasa merontokkan masa depan bangsa. Gimana itu? Ya, lanjut atau tidak? Hanya agak sentral. Jadi ada komponen lain dalam Japolha, jaksa polisi hakim, yang merasa keberatan dengan dalih macam-macam, restoratif justice dan sebagainya itu. Beberapa bulan lalu saya diundang oleh mahasiswa kampus ini di gedung besar sana, ramai orangnya. Giliran saya tiba, saya dibisikin, Pak, kita mendukung dominus litis, Pak. Perlawanan dominus litis itu harus kita. Saya curiga secepat itu saya berpikir, siapalah profesor anak-anak UIN ini kok berani ngomong sama saya seperti itu. Dia nggak kenal Soebul Anton Siregar. Sekiranya dia kenal Maraibang, barangkali dia nggak akan berani. Kembali akan beritahu, hati-hati sama itu, kau ditunggu dia kalau nanti itu. Malam harinya, semua panitia dan semua pembicara saya undang Zoom. Saya tawarkan mereka untuk membuat kertas posisi. Kenapa kertas posisi? Dan memang itu yang harus diajukan oleh lembaga akademik seperti kita, untuk menunjukkan sikap kita. Tentu filosofi di situ yang paling digunakan dengan kasus-kasus perbandingan antar zaman, antar abad, dan antar negara, dan antar sistem hukum, dan kita sesuaikan dengan Pancasila. Rupanya ada kekuatan yang ingin mendestroy jaksa itu. Kalau saya sebut nama, apa yang ada semacam dan saya setuju dia rupanya harus diteriakkan oleh kelompok mahasiswa di seluruh tanah air. Konek rupanya. Dan mahasiswa di hari itu. Dan sampai sekarang saya belum bertemu dengan mahasiswa penyelenggara itu dan para narasumber yang saya ajak untuk membuat kertas posisi. Kertas posisi itu sudah saya bikin selesai dan saya kembangkan menjadi sebuah buku. Saya nggak tahu siapa saja hukum di sini. Saya ingin menentukan pada beliau supaya beliau baca. Saya mau ada bekerjasama dengan dia sebagai penulis buku itu. Asal ada artinya. Yang itu bagi saya. Begini kan? Begini. Seorang calon profesor dari sini, kampus ini, saya 8 pertanyaan untuk kepentingan penelitiannya. 2 diantaranya, sama, memohon penjelasan atas Piagam Madinah sebagai konsensus. 1. Yang kedua, mungkinkah Piagam Madinah prinsip-prinsipnya diterapkan pada kehidupan modern? Astagfirullah. Kalau dari prinsip kampus sekolah itu yang buat itu, dulu
saja. Tapi karena dari UINSU, dan saya tahu latar belakang pendidikannya, saya resah dengan sabar saya kemukakan, Pak Prof, bisa nggak bersabar 5 hari? Kok lama kali? 8 ini sulit, Pak, sebenarnya. Ya saya kaji lah dulu. Oke. 5 hari kemudian saya telepon dia bertemu. Saya hibahkan kepada dia buku saya Piagam Madinah. Selain itu ada satu pengantar. Pertanyaan nomor 1 lihat halaman sekian, pertanyaan nomor 2 halaman sekian sampai selesai. Pucat orang itu. Saya itu belum pernah bertemu sampai sekarang. Saya nggak tahu dia bakar buku saya itu atau enggak. Itu belum diterbitkan. Sebetulnya saya tunggu kata dia. Ikutlah saya nulis ini. Jangan tak punya andil. Kalau saya ada perbaikan dia, saran dia, entah bikin gambar bukan nomor halaman sehingga dia masuk di situ sebagai penulis. Itu mau apa? Masalah utama adalah dia bilang itu konsensus. Konsensus itu dalam bayangannya adalah di DPR itu setuju tanpa apa? Saya itu didikannya. Saya tak menawan. Pakai. Itu seperti wahyu dalam pandangan saya. Apakah dia survei dulu ke sana kemari bertanya bagaimana catatnya? Itu saudara ya. Kau jangan lupa. Enggak gitu tuh. Orang maksum itu melakukan sesuatu dengan bimbingan Allah dan percayalah itu. Jangan kau rendahkan itu menjadi produk legislasi yang dikompromikan antara satu dan lain kekuatan politik. Amerika dengan Afrika hubungannya tidak hanya soal perbudakan, tapi ada hubungan intelektual yang tidak banyak diekspos untuk kebutuhan kita. Dan di situ mereka memiliki sebuah pengertian yang lebih dalam. Indonesia punya konstitusi dan Piagam Jakarta itu penamaan, style, dan kemudian filosofinya susah membantah dengan gagasan besar ini. Dan Piagam Madinah adalah konstitusi pertama di atas permukaan bumi. Kalaupun debat masih ada ke arah itu. Yang kelima, seorang calon profesor berkabar kepada saya dengan teks, I send to you our article about the Indonesian Islamic Political Party symbol. Itu dibilangnya Pak Ansari. Saya kirim kepada Anda hasil penelitian kami tentang metamorfos dari simbol partai PKS yang mereka teliti. Dua ini, satu sudah profesor, dari BRIN satu calon profesor. Saya sudah menulis tanggapan mengenai itu. Peneliti ini kedua-duanya tak sadar bias Islamofobia bersemi di dalam jiwa mereka, dan dengan itulah pena mereka meluncur. Luar biasa. Yang kedua, mereka juga gagal memaknai ungkapan atau istilah partai dakwah dan partai rahmatil alamin. Bagi mereka, partai alamin tak perlu lagi dicurigai PKS itu. Akan mendirikan negara Islam macam-macam. Negara itu just methods. Program apa? Ultimate goal rahmatil alamin. Dan dalam konsep rahmatil alamin itu, Islam yang kalau sebut-sebut itu harus hegemonik. Kalau yang cuma bisa dilakukan itu kisah
Muhammadiyah NU menerima iup pemberian pemerintah Jokowi. Belakangan Muhammadiyah oke juga. Itu dipertanyakan habis. Saya bilang kalau boleh minta kepada Jokowi, kasihlah 1 atau 2 juta hektar tanah kepada 2 organisasi ini, dan yang lain tentu harus dapat. Masa 2 saja? Kami yang Al-Wasliyah ini gimana? Kami yang Al-Ittihadiyah ini gimana? Kami yang Maqam Anan gimana? Memang tidak adil. Tapi bagi orang Jawa diberikan begitu lupa, ditolakkan itu jadi buka perang. Muhammadiyah lama setelah membentuk sebuah tim itu meminta kepada Majlis Rajih Effendi apa bekas menteri itu ya ketua timnya itu Wajir Effendi itu yang menjadi itu. Saya jawab pertanyaan begini, bagi NU dan Muhammadiyah Islam itu rahmatan lil alamin, dan mereka mengklaim diri sebagai umat terbaik sepanjang masa. Ukhrijat linnas, dan tugasnya memerangi orang-orang mungkar, mengajak kebajikan. Jadi nggak ada pantangan untuk mengerjakan apa saja pun. Tapi Pak, itu kan dikooptasi Jokowi. Oh, kalau tidak tahu sejarah kedua organisasi itu dengan mereka benturan. Tapi karena budaya Jawa itu cenderung disembunyikan. Tapi kan khas benturannya. Apalagi dengan NU di zaman Gus Dur. Ini karena ada semangat berbiasa dari setelah mereka dulu. Ada organisasi yang lain saja, banyak organisasi lain. Tapi soal agama ini seluruh dibeli. Kalau ada 6 atau 7 atau 8 agama Indonesia, mereka semua tafadhol. Cuma yang 2 ini yang menerima. Kenapa yang lain tak menerima dan membuat pernyataan penolakan? Saya kira ada soal problem teologis dan taktis dan macam-macam. Saya betul-betul nunggu bahwa nanti kalau ini terlaksana ada 2 gendang. Pertama, NU dan Muhammadiyah akan mengukirkan nokta jelek mengikuti apa yang sudah dilaksanakan selama 30 tahun eksplorasi tentang tambang Indonesia. Nggak ada cerita kecuali cerita hantam rakyat, manipulasi hasil pajak, kerusakan lingkungan. Itu mendapat Muhammadiyah dan NU akan mengukirkan nokta baru untuk dirinya tentang itu. Yang kedua, dia punya peluang untuk bermetamorfosis, bertransformasi untuk menjadi dirinya sendiri dalam kaitan memahamkan Islam rahmatan lil alamin yang tidak pisahkan antara ukhrawi wa dunia, yang tidak pisahkan antara politik dan lain sebagainya itu. Jika organisasi Muhammadiyah dan NU hari ini begitu-begitu saja, itu memang sulukrun yang menghendakinya seperti itu. Mendoa sajalah, tahlil sajalah kalian. Zakat nggak boleh menyeberang ke kampung sana. Itu sulukrunnya itu. Gordon bilang dalam analisis sosiologisnya, Muslim di Indonesia memang mayoritas, tapi sudah dikerdilkan sekerdil-kerdilnya bermental minority. Jadi kalau itu diteruskan Pak NU hingga hari ini, itu tidak ada tasdid, nggak ada istihad, nggak ada apa-apa itu, hanya biasa-biasa saja. Jadi melalui IUP ini, izin usaha pertemanan ini, NU dan Muhammadiyah harus tertantang untuk bergreget menjadi sebuah jawaban rahmatan lil alamin sesungguh-sungguhnya dan sepenuh-penuhnya. Lain pula kasus London Swando di Islam.
Deli Serdang ini Kabupaten Nahdiyin, dia bilang. Saya ditanya oleh wartawan. Lalu saya bilang, saya sudah itu. Itu sih. Bahkan saya ini asal jangan sebatas lain yang bersedia tidak ada korupsi, tidak ada KKN, dan makmur, warga, thayyibah, warabbul ghafur. Tidak ucapan yang terus-menerus kita dengarkan dari narasi Hasyim Asy'ari. Kalau inilah tujuannya, Al-Wasliyah pasti ikut, yang lain pasti ikut, Muhammadiyah pasti berada di belakangnya. Warga thayyibah, warabbul ghafur. Yang macam longlong itu tragis lah itu, longlong sondo. Anda sifat dari dia hebat Pak. Itu Pak dari kalau Anda survei lembaga-lembaga memperoleh data-data dan itu ragukan, besok bubar itu. Penerima Nobel berapa banyak Pak? India pemasok berbagai macam penguasaan perusahaan industrial di barat itu. Bagus itu. Dulu ada di sini Ustadz Asad Schreiber dari sana. Hebat banget, Nobel itu. Satu penulisnya Pak Armuti. Ya, Pak Armuti ya. Pak Armuti. Dari kampus sama itu. Apa saya nggak tahu. Ya, saya kenal dia. Yang baru-baru ini ada mahasiswa dari UNED menyerahkan buku kepada saya yang membuat sejarah itu. Dia bukan orang UNED, orang UIN, orang UNED Pak. Orang UIN masih berkelahi, belum pernah mengurus diri sendiri, saya bilang. Udah, nanti kita bawa ke UIN lagi, UIN kita apakan tuh, kita buka ini, saya bilang. Iya ironis Pak, jangan bilang ironis. Orang masih suka berkelahi, ya biar aja dulu saya bilang kan. Kalau nggak puas berkelahi nanti mendamaikan susah itu. Sudah selesai berarti. Republik maupun jangan sudah merasa capek, baru bisa disingkirkan. Selang gini-gini Pak, memang jangan dulu. Iya aja. Apa kata Fanda Sifah dalam bukunya ini demokrasi bumi. Sebenarnya dia lebih pada ekonomi dan eksplorasi dan bagaimana kolonialisasi memastikan apa namanya itu ya, penderitaan mayoritas dunia di selatan. Ini sama dengan panas dari Prancis yang membuat capital and ideology. Capital and ideology atau ideologi dan capital. Itu bagus sekali buku itu. Dekolonisasi adalah proses membunuh orang putih dalam diri kita, membebaskan pikiran dari racun superioritas barat yang menganggap alam sebagai musuh dan dirinya sebagai superioritas di atas yang lain. Dengan contoh itu, saya ingin appreciate terhadap Rocky Gerung kepada UAS. Dia bilang, Innallaha labir mirsad. Innallaha labir mirsad. Helikopter AI, tidak ada yang lolos dari yang macam-macam gitu. Itu ucapannya kepada UAS. Masya Allah, kata UAS itu tuh. Jadi saya juga appreciate kepada Rizman Halmoan Sianipa di pertaruhannya. Ini mungkin bisa dengan Otto Iskandar-Dinata yang dulu Foxtrot, atau siapa Sutarjo yang dulu Foxtrot, yang memberikan kritik tajam kepada penguasa dengan risiko yang siap dia terima apapun itu.
luar biasa. KM50 ini data digitalnya. I'm ready for that, untuk mewujudkan itu. Itu yang diucapkannya. Apakah kampus tidak merasa ada yang hilang dari dirinya selama dasawarsa itu? Apakah kampus akan mengejar halusinasi World Class University dengan borang demi borang, sementara Scopusmu tak pernah dibaca orang oleh siapapun? What for? Apakah dengan bahasa, biaya, dan budaya kau tidak tergerak untuk membuat Scopusmu sendiri daripada menjeratkan lehermu ke kapitalisme internasional? Apakah bahasa dari tikus tidak ilmiah? Apakah haruskah bahasa mereka bahasa ilmiah? No way. Bahwa kita harus menjadi warga dunia, artinya frame of thinking, sikap. Saya sering juga melihat teman-teman dosen itu pergi kemana-mana. Yang saya lihat dalam status media sosialnya berdiri di bawah Menara Eiffel, di gedung apa begitu. Tidak ada analisisnya. Sehingga ini punya potensi untuk itu karena religiositas, ketauhidan kuat di sini. Apapun tantangannya, Tauhid bisa menyelesaikan itu, menggenerate faksis yang lain. Saya terima kasih atas perhatian kita semua dan mohon maaf jika gaya orang Tapanuli ini tidak berkenan di hati. Saya tidak melakukan sesuatu yang tujuannya untuk membuat tidak begitu. Nggak bisa saya yang lain, gaya yang lain. Saya ingin seperti Pak Profesor ini. Kalau saya bisa seperti Profesor itu, saya udah lama jadi rektor kan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Bangga Sohibul Ansor, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian serta anak-anak kami yang masih tetap bertahan di sini. Kita sudah mengikuti apa yang disampaikan oleh Abang Bagda tadi. Kalau menurut saya pesan tidak tertulis, tidak terlihat. Nah, ini yang sangat menarik ini. Pada satu sisi gayanya itu adalah memperkuat, tapi pada sisi lain mengundang kita untuk mempersoalkan.